Perkenalin, nama aku Natasha Regina Siombing dengan NIM 271650088 dari Prodi Ilmu Komunikasi B, mata kuliah pengantar ilmu hukum B. Bab 1. Pengertian pengantar ilmu hukum. Pengertian dari segi pengantarnya. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar yang berarti membawa ke tempat yang dituju atau dalam bahasa asingnya dapat diartikan sebagai memperkenalkan. Dalam hal lainnya yang diperkenalkan ini ialah si ilmu hukumnya. Maka PI merupakan basis dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan juga cabang-cabang ilmu hukum. Nah, yang tadi itu kan pengertiannya dari segi pengantarnya. Yang kedua ini pengertiannya dari segi si ilmu hukumnya. Nah, ini diambil dari pendapat beberapa pakar hukum. Yang pertama itu dari Cross. Beliau mengatakan ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang kedua ini dari Curzon. Nah, beliau mengatakan ilmu hukum ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Adapun yang mengatakan nih bahwa si ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian penting-penting dari si hukum serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan si ilmu pengetahuan hukum. Dapat disimpulkan nih, jadi bahwa ilmu hukum ini adalah suatu pengetahuan yang objeknya ini adalah si hukumnya dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dan segala bentuk manifestasinya. Ilmu hukum juga sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum juga sebagai ilmu pengetahuan, dan ilmu hukum juga sebagai ilmu kenyataan. J. Van Apeldoorn. Yang pertama itu ada sosiologi hukum, yang B itu sebagai sejarah hukum, yang C itu sebagai perbandingan hukum. Nah, cabang-cabang ilmu hukum menurut yang kedua ini menurut C.W.I.G. Lemaitre, beliau mengatakan cabangnya itu ada ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Yang ketiga ini menurut J.B.H. Bellefield, beliau mengatakan cabang hukum itu ada dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Nah, yang keempat ini pendapat para pakar hukum. Yang pertama itu menurut Dr. Sotjono Dirjosisworo SH. Menurut beliau, PI ini di studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum yang merupakan pengantar ilmu hukum yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, dan maksud tujuan bagian dari si ilmu pengetahuan hukum itu sendiri. Yang kedua ini menurut Prof. Dr. Ahmad Sanusi SH. Menurut beliau, PI ini termasuk dalam mata pelajaran dasar dan merupakan suatu mata pelajar yang latihannya untuk berpraktik sehingga PI ini sering dipakai di jabatan-jabatan negeri dan swasta. Pada bab 2 di dalam buku ini menjelaskan tentang sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Nah, pengantar ilmu hukum ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot Rechtskunde. Istilah ini dipakai pada tahun 1920. Namun, di dalam buku ini menjelaskan bahwa di Indonesia istilah itu telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshogeschool, yaitu sekolah tinggi hukum di Batavia, Jakarta. Nah, istilah dari pengantar ilmu hukum ini atau PI dipergunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Tetapi pada tahun 1942 istilah tersebut dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bab 3 pada buku ini menjelaskan tentang peran dan fungsi dari pengantar ilmu hukum. Nah, peran dan fungsi dari PI ini memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan ilmu hukum. Nah, yang kedua ini adalah memperkenalkan si ilmu hukum ini. Dan yang ketiga ini mengkualifikasi mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapannya. Nah, di sini juga di dalam buku ini menjelaskan bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PI, yaitu
memasukkan PI di Belanda memasukkan PI di perguruan tinggi hukum, dan di Indonesia dijadikan kurikulum oleh Rechts Hogeschool di Batavia. Dan yang ketiga ini pada waktu UGM berdiri pada tanggal 3 Maret 1946 untuk pertama kalinya PI digunakan. Nah, yang di dalam buku ini bab 4-nya menjelaskan kedudukan PI di antar ilmu sosial lainnya. Menurut di dalam buku ini, yang pertama itu ditinjau dari segi ilmu sosialnya, yaitu PI ini termasuk ke dalam ilmu sosial yang objeknya penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat. Nah, maka dari situ PI ini sejajar dengan ilmu sosial lain-lainnya. Di buku ini juga menjelaskan bahwa ditinjau dari segi disiplinnya hukum. Yang pertama itu dari filsafat hukumnya, terus dari politik hukumnya. Di dalam buku ini, bab 5-nya menjelaskan tentang metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Yang pertama ini, PI ini mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Yang kedua ini, PI ini mendapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap seperti yang ditulis oleh F.D. Fluke pada tahun 1925. Nah, PI ini juga melalui segi lain yang belajar seret dan kurang menarik karena dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktik, sehingga bagi dosen pengantar ilmu hukum diperlukan persyaratan khususnya. Pada buku ini, di dalam bab 6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum ini memiliki persyaratan khusus seperti yang dikatakan Prof. Dr. Ahmad Sunansi pada bukunya PI dan PTNI. Beliau mengatakan dosen harus menguasai bahan-bahan baik keseluruhan pembahasan mata pelajaran maupun pendukung dari PI itu tersebut, serta harus memahami nih syarat-syarat pedagogisnya. Juga harus mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Nah, juga Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa pemberian pelajaran PI ini harus jangan sampai ini merupakan pelajaran filsafat hukum saja, namun harus memperluas pandangan mahasiswa serta harus memberi disiplin hukum selain ilmu hukum. Di buku ini juga pada bab 7 menjelaskan bahwa hakikat dari pada pengantar ilmu hukum ini, yang pertama, PI ini kan merupakan suatu pelajaran, mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi orang yang ingin belajar ilmu hukum. Nah, sebagai pelajaran mata PI ini memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan masalah di bidang hukum, serta PI juga memberikan gambaran-gambaran dan dasar jelas yang mengenai sendi dari utama si ilmu hukum itu sendiri. PI ini juga mempunyai cara pendekatan yang khusus untuk memberikan pandangan tentang hukum secara umum. Di dalam buku ini juga menjelaskan pada bab 8 tentang ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Nah, materi yang akan dibahas di pengantar ilmu hukum ini pastinya seputar si ilmu hukum, ya pasti ruang lingkupnya dari batasan ilmu hukum itu. Nah, seperti yang akan dibahas itu kan ada hukum sebagai objek ilmu hukum, terus ilmu hukum sebagai norma hukum, ilmu hukum sebagai pengetahuan, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Nah, di dalam buku pengantar ilmu hukum by R. Suroso pada bab 9 menjelaskan juga pengertian tentang hukum, pendahuluannya. Di dalam buku ini menjelaskan para sarjana telah lama mencari bahasan tentang hukum, tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tetap. Nah, batasan-batasan ini diberikan adalah bermacam-macam yang berbeda satu sama lain dan tidak lengkap. Nah, maka menurut ucapan dari sarjana hukum Belanda Immanuel Kant yang pernah mengatakan bahwa non such die Juristen eine Definition zu ihren Begriff von Recht, yang artinya lebih kurang para yuris masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum. Nah, apabila ucapan beliau tersebut dikaji memang benar, karena sampai sekarang para sarjana belum ada yang memberikan definisi yang sama
apakah mereka itu sarjana hukum dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, maka pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda, seperti dari segi sejarah, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Nah, pokoknya sesuai dengan latar belakang dari sejarah itu sendiri. Maka hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah, mengikuti dari perkembangan yang ada di masyarakat, yang terbaca oleh zamannya. Hukum ini juga merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan masyarakat, serta selalu dibangun oleh kebiasaan, adat, kesusilaan, kebudayaan, agama, dan lain-lain. Di dalam buku ini, pakar Utrecht menyatakan bahwa sependapat dengan anggapan dari Apeldoorn yang mengatakan bahwa memberikan suatu definisi yang tepat tentang hukum adalah tidak mungkin, karena hukum ini pembinaan hubungannya itu di dalam masyarakat, orang dengan orang, antara anggota masyarakat dengan satu sama lainnya. Nah, biasanya itu bentuk dari hukum itu lebih terinci lagi dalam bermacam-macam bentuk seperti perkawinan, tempat kediaman, perjanjian-janjian, dan lain-lainnya. Di dalam buku ini menjelaskan arti hukum dari etimologi seginya. Nah, kata hukum ini berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal. Nah, kata jamaknya ini adalah ikas yang selanjutnya diambil dari bahasa Indonesia dan menjadilah kata hukum. Nah, di dalam pengertian hukum ini yang terkandung pengertiannya bertalian erat dengan pengertian dan dapat melakukan paksaan. Nah, Recht menyatakan bahwa Recht ini berasal dari kata rectum yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan bertalian dengan rectum dikenal dengan kata rex, yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Selain itu, di dalam buku ini juga menjelaskan kata recht ini atau bimbingan atau pemerintah selalu didukung oleh kewibawaan. Nah, kewibawaan ini mempunyai hubungan eratnya dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain. Nah, dengan demikianlah perkataan, ingatan, pengertian dari hukum itu atau recht yang ditaati oleh orang yang secara sukarela. Jadi, pengakuan dapat diartikan hukum yang mempunyai dua hal yang penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Jadi, di dalam buku ini juga menjelaskan kata lex. Nah, kata lex ini berasal dari kata Latin yaitu lessere. Lessere ini artinya mengatur, mengumpulkan orang-orang yang akan diberi perintah. Jadi, di dalam buku ini menyatakan bahwa hukum juga di sini menyatakan bahwa ada wibawa, ada juga otoritas, sehingga kata lex ini di dalam hukum berarti sangat erat dengan perintah dan wibawa. Di dalam buku ini juga menjelaskan definisi hukum oleh berbagai pakar dari segi etimologinya. Nah, yang pertama ini dari Prof. Dr. Peeborst. Beliau mengatakan bahwa arti hukum dari segi etimologinya di sini mengenai arti hukum menurut pandangan masyarakat. Nah, beliau juga mengatakan bahwa hukum ini berarti total neraturannya bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksa dengan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Nah, yang kedua ini menurut Prof. Dr. Van Kan. Beliau mengatakan di dalam bukunya yang terkenal bahwa definisi hukum secara etimologi ini adalah keseluruhan peraturan yang berlaku untuk kepentingan manusia. Nah, di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa kepentingan-kepentingan manusia harus sangat dilindungi, karena kepentingan manusia itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak, sehingga hukum perlu sekali mengamankannya dan bila perlu dengan pemaksaan. Nah, paksaan dari negara biasanya kan penangkapan, penahanan, pemasukan dalam penjara. Namun bisa juga paksaan itu seperti ganti rugi yang harus berasal dari pihak yang bertanggung jawab, dan bila mana perlu dengan menjual harta bendanya. Nah, di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa buku yang terkenal bernama Inleiding tot the Studie van het Nederlands Recht
menyatakan bahwa di sini definisi atau batasan hukum sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja. Nah, di dalam buku ini ada seorang tokoh yang bernama Van Apeldoorn. Menurut beliau, membuat rumusan masalah itu tidaklah mudah. Namun, untuk melihat hukum itu, beliau harus mendekatkan dari sudut pandang, bukanlah dari sudut abstrak. Nah, tinjauan hukum beliau itu dilihat dari dua sudut, yaitu dari the odd we call the leak, yaitu orang terpelajar namun dia awam. Nah, menurutnya hukum itu bagi the odd we call the leak ini adalah sama dengan rentetan pasal yang tidak ada habisnya, seperti yang ada di dalam undang-undang. Contoh dari the odd we call the leak ini adalah insinyur, doktor. Nah, yang kedua ini dari sudut the man in the street. The man in the street ini yang artinya adalah orang yang di jalan, dan kebanyakan orang yang tidak terpelajar, seperti tukang beca, pedagang, pejalan kaki, dan lain-lainnya. Nah, menurut the man in the street, hukum ini pastinya mereka teringat oleh polisi, jaksa, gedung pengadilan, dan lain-lainnya. Ia tak pernah melihat undang-undang, tetapi ia pernah mendatangkan pengadilan dan teringat pada suatu perkara. Hukum itu konkret dan penyebab kehidupan manusia sehari-hari, karena bagi mereka hukum dapat dilihat dan diraba. Nah, berdasarkan uraian di atas kedua sudut itu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Hukum itu terdiri dari peraturan, dan objek dari peraturan tersebut adalah perhubungan hidup yang menampakkan diri di dalam perbuatan atau kelakuan manusia dalam bukan soal pribadi ataupun soal batin dari objeknya. Peraturan hidup tersebut tidak berlaku. Di dalam buku ini juga menjelaskan hukum itu terdiri dari peraturan. Nah, yang dimaksud di dalam buku ini, objek dari peraturan tersebut adalah perhubungan hidup yang menampakkan diri di dalam perbuatan atau kelakuan manusia. Nah, kelakuan manusia itu bukan soal pribadi ataupun soal batin dari objeknya. Nah, peraturan hidup ini juga nggak berlaku untuk hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, menurut Levenbergen, hukum itu pertama-tama merupakan sebuah pengatur, khususnya untuk mengatur perbuatan manusia. Nah, selain itu beliau juga mengatakan hukum ini merupakan norma agendi. Yang dimaksud norma agendi adalah perbuatan manusia. Yang kedua ini menurut Kantorowicz. Menurut beliau, hukum itu adalah total peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Nah, yang ketiga ini menurut Prof. Paul Scholten. Nah, beliau itu mengatakan di dalam bukunya yang bernama Al-Gindil menjelaskan bahwa untuk memahami tentang hukum itu tidak dapat diketahui dengan paham tentang keberadaan manusia di dalam masyarakat. Oleh karena itu, beliau mengatakan untuk memberikan batasan terhadap arti hukum paling berisi mengandung unsur yang pertama itu seperti res adalah bevel atau hukum adalah perintah. Yang dicontohkan ini pada pasal 338 KUH pidana yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dan dipidana penjara. Nah, unsur yang kedua ini adalah res adalah verlof, yaitu suatu hukum yang terdiri dari pengakuan dari si pihak negara kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui ini sesuatu demi kepentingan mereka. Nah, di dalam pengakuan itu terdapat sebuah peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Unsur yang ketiga ini adalah res adalah belovet. Res adalah belovet ini suatu janji yang diucapkan oleh pihak lain dan sepanjang seseorang tidak bertentangan dengan peraturan yang sedang berlaku. Nah, contohnya itu pada pasal 1338 KUHP Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Semua persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, berselisih dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu baik. Unsur yang keempat ini adalah res adalah tempat menyimpan. Unsur yang kelima itu adalah res adalah is disposit atau hukum yang disediakan peraturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh negara untuk dipergunakan kepada setiap warga negaranya. Seandainya antara perjanjian yang telah mereka buat ternyata belum lengkap, harus memenuhi syarat-syaratnya. Nah, selain itu menurut Tuan Aikis, menurut pendapatnya harus memahami hukum itu dengan 3 unsur, yaitu pertama unsur penguasa,
Yang dimaksud dengan penguasai di sini adalah sejumlah orang dan kekuasaan oleh pemerintah dalam arti luas. Yang kedua ini, kekuasaan pemerintah didelegasikan kepada orang tertentu, tidak hanya kekuasaan di bidang perbuatan, peraturan, atau legislatif. Nah, unsur yang ketiga ini mengenai hukum menurut pandangan masyarakat, yang mencakup hukum arti penguasaan, hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti sikap, hukum dalam arti gejala sosial, hukum dalam arti kebudayaan, dan hukum dalam arti kaidah, serta hukum dalam arti tata hukumnya. Nah, di buku ini juga menjelaskan hukum sebagai keputusan penguasa, tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, keputusan Presiden, peraturan pemerintah, keputusan Menteri, peraturan daerah. Peraturan tersebut dibuat oleh pemanasan dalam hal di mana legislatif, misalnya undang-undang dibuat oleh Presiden bersama DPR, peraturan daerah tingkat 1 oleh DPRD bersama gubernur. Di dalam buku ini juga menyatakan bahwa putusan hakim termasuk hukum sebagai keputusan penguasa karena ia mempunyai kekuatan hukum serta manifestasinya atau perwujudan di dalam masyarakat. Keputusan penguasa ini adalah para penegak hukum. Peraturan tersebut merupakan petunjuk bagaimana orang hidup di dalam masyarakat. Di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa hukum dalam arti petugas yang berpatroli, jaksa yang berseragam, dan hakim dengan toganya yang mengadili perkara. Nah, di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa hukum dalam arti sikap tindakan. Yang dimaksud di sini karena dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia pasti saling membutuhkan satu dengan lainnya dan terkadang berlawanan atau bertentangan dengan kepentingan manusia lainnya. Nah, buku ini juga menjelaskan bahwa hukum dalam arti gejala sosial. Karena petunjuk hidup dalam manusia itu biasanya bermasyarakat dan merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lainnya seperti hukum berarti itu sosial. Nah, yang di dalam buku ini juga menyatakan bahwa hukum dalam arti kaidah. Yang dimaksud di sini adalah petunjuk-petunjuk sikap anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat yang lainnya. Nah, petunjuk itu wajib seperti kaidah, norma hukum. Nah, itu harus ditaati. Nah, di dalam buku ini juga menyatakan hukum adalah arti disiplin. Yang dimaksud di sini adalah suatu informasi mengenai penyakit atau gejala yang muncul di tengah masyarakat. Nah, biasanya itu disiplin hukum itu termasuk ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum ya. Nah, kalau di dalam ilmu hukum, artinya itu adalah ilmu yang berusaha menelaah hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kalau dalam politik hukum itu, ilmu hukum mempelajari untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Kalau dalam filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang mengkreasikan dan merenungkan hakikat akan di dalam ilmu dikemukakan dasar-dasar kekuatan yang mengikat hukum itu sendiri. Dalam buku ini juga menjelaskan hukum adalah arti ilmu hukum. Yang dimaksud di sini berarti si ilmu hukumnya itu berbicara tentang kaidah atau norma Wissenkampf atau Solon Wissenkampf. Dan yang terakhir ini adalah hukum dalam arti tata hukum. Berarti si hukumnya ini sedang berlaku di suatu negara. Nah, biasanya itu juga disebut dengan hukum positif atau ius constitutum. Pada bab 10 di dalam buku ini menjelaskan hukum terdapat di mana saja. Appledorn pernah menulis dan menyatakan bahwa hukum terdapat di seluruh dunia, di mana-mana asal ada kehidupan masyarakatnya. Sanusi juga menyebutkan di dalam bukunya pada judul Pengantar Sosiologi Hukum halaman 27 berpendapat bahwa hukum hanya ada di dalam masyarakat bangsa yang sudah maju, serta penyelidikan para ahli ilmu pengetahuan sosiologi hukum dan antropologi budaya modern menghasilkan bukti-bukti nih, di mana ada masyarakat, di sanalah terdapat hukum. Namun anggapan kuno tersebut tidak dapat dibenarkan karena adanya peraturan atau kebiasaan kehidupan sehari-hari yang ada di dalam masyarakat masih primitif dan dijumpai pula peraturan yang diperlukan dihormati, diindahkan. Di dalam buku ini pada bab 11-nya juga menjelaskan tentang peran dan fungsi hukum dalam masyarakat seperti yang diketahui nih, bahwa selama ada masyarakat, baik itu masyarakat kecil maupun besar, selalu diikuti oleh hukum. Hukum juga terdapat di mana saja atau di seluruh dunia selama ada manusia bermasyarakat, hanya bentuk hukum itu yang berbeda-beda tergantung pada tingkat
peradabannya. Nah, menurut Aristoteles juga bahwa manusia ini adalah zoon politikon, yang artinya makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Semua hubungan dan pergaulan sehari-hari dari masyarakat pastinya berhubungan dengan hukum atau mempunyai peran yang penting di dalam hukum tersebut. Nah, contohnya itu di dalam keluarga nih. Anak bersikap hormat dan segan pada bapak dan ibunya tanpa sadar melakukan pasal 298. Di dalam pekerjaan juga memiliki hubungannya. Nih, misalnya orang bekerja dalam suatu instansi dan menandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada KUH Perdata bab 7A pasal 1601A sampai 1600C. Nah, yang di dalam menjalankan pekerjaan profesi juga melaksanakan pekerjaan terikat dan peraturan kepergawaian serta melakukan hubungan dengan baik pula dalam perkembangan masyarakat juga dalam hubungan dengan ilmu lainnya seperti seorang dokter harus melakukan sumpah jabatan setelah selesai studinya. Selain itu juga dalam mempelajari hukum nih. Sebelum mempelajari hukum kan materi hukum lainnya sebagai orang wajib mengetahui dasar dari ilmu hukumnya yang bersifat khusus. Nah, contohnya itu yang bersifat umum seperti interpretasi dan penafsiran hukum. Nah, dalam penggunaan istilah hukum juga memiliki ekstasa sifatnya konstantan dan tidak berubah-ubah. Sedangkan pengertian hukum di bidang ilmu hukum selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan sosial dan budaya. Nah, fungsi hukum di dalam masyarakat itu sebagai alat mengatur tata tertib masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin seperti hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. Nah, hukum juga mempunyai sifat memaksa dan mempunyai daya mengikat fisik serta psikologinya. Selain itu juga sebagai penggerak pembangunan dan hukum juga menjadi fungsi kritis hukum itu. Nah, menurut Dr. Sotjono Dirjonsworo, SH, mengatakan bahwa hukum mempunyai sifatnya yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata menjadi pengawas atau aparatur pemerintah. Syarat-syarat agar fungsi dapat terlaksanakan dengan baik itu, pastinya para penegak hukum dituntut memiliki kemampuan dan melaksanakan dan serta menerapkan hukum itu dengan baik. Di dalam buku ini juga pada bab 12 menjelaskan tujuan hukum nih. Tujuan kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagaimananya. Kalau menurut para ahli, seperti Dr. Wirjono Projodikoro menyatakan hukum itu mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam bermasyarakat. Nah, kalau menurut Prof. Subekti SH menyatakan hukum itu bertujuan untuk tangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Serta menurut Prof. MRDRLAJ Apoldon menyatakan mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Aristoteles juga dalam bukunya menyatakan tujuan hukum itu menghendaki keadilan semata-mata dan isinya daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan tidak adil. Selain itu juga Jeremy Bentham menyatakan dalam bukunya tujuan hukum itu semata-mata yang berfaedah bagi orang banyak umum tanpa memperhatikan soal keadilannya. Buku ini juga menjelaskan Allgemeine Regels atau peraturan umum. Yang pertama itu Allgemeine Regels yang dianggap kurang adil seperti pada pasal 330 dan pada pasal 11. Buku ini juga menjelaskan tentang keadilan seperti yang pertama itu keadilan distributif atau suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya yang berperan dalam hubungan antara masyarakat dan perorangan. Yang kedua itu keadilan kumulatif. Nah, keadilan kumulatif ini ialah keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing yang berperan seperti tukar-menukar antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Di dalam buku ini juga pada bab 13 menjelaskan hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum menurut Threads menyatakan karena bermacam-macam sebab, salah satunya karena ada paksaan, sanksi sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila melanggar sesuatu kaidah soal hukum. Buku ini juga menjelaskan hukum ditaati orang karena
Hukum itu bersifat memaksa. Hal itu dapat ditinjau dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh sarjana hukum nih, seperti Prof. Dr. Van yang menyatakan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa atau melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Prof. Dr. P. Bors, menyatakan hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat dan bertujuan mendapatkan tata atau damai keadilan. Nah, selain itu juga paksaan-paksaan tersebut di dalam hukum berupa sanksi hukum. Contohnya itu yang dikemukakan oleh Marhanis. Beliau mengatakan seorang tidak akan membunuh karena dalam kitab undang-undang, hukum pidana siapa yang membunuh diancam dengan hukuman mati atau penjara. Seperti juga seorang nasabah penerima kredit atau akan membayar pinjaman pokok dan bunga pada waktunya, menyita jaminan serta mengganti rugi. Nah, beberapa teori dan aliran menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Yang pertama itu masbah hukum alam atau hukum kodrat adalah suatu aliran yang menolak hukum dengan bertitik tolak dengan keadilan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Nah, hukum alam juga mempunyai sifat-sifat yang artinya hukum yang tidak tergantung pada manusia, berlaku kapan saja, di mana saja, bagi siapa saja, dan jelas bagi semua manusia tanpa ada yang menjelaskan. Ada juga ajaran mengenai hukum kodrat yang dikemukakan oleh ajaran hukum Aristoteles yang menyatakan hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara. Yang kedua itu hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. Yang kedua ini menurut ajaran hukum Thomas Aquinas yang menyatakan pandangannya bahwa hukum itu abadi yang merupakan rasio non lex aeterna. Nah, menurut ia sendiri pada dasarnya terdiri atas hukum positif Tuhan dan hukum alam. Yang terdapat juga prinsipan prima yang merupakan norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal, dan mutlak serta kekal. Nah, ada juga prinsipal sekundari yang merupakan norma-norma kehidupan yang tidak fundamental, tidak universal, dan tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada manusianya. Nah, buku ini juga menjelaskan ajaran hukum alam Hugo de Groot atau Grotius. Nah, menurutnya hukum kodrat adalah pembawaan diri setiap manusia dan merupakan hasil pertimbangan dari akal manusia itu sendiri. Jadi, Hugo de Groot ini berpendapat bahwa isi hukum alam bersumber dari akal manusia. Nah, ada juga ajaran hukum alam Rudolf Stammer. Nah, beliau mengatakan hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam masyarakat lainnya, adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berbeda-beda. Masyarakat demikian juga disebut suatu sosial ideal, yaitu masyarakat yang dicita-citakan dapat dicapai dengan syarat-syarat ada asas saling menghormati dalam masyarakat, ada turut ambil bagian atau principle of participant. Selain itu juga alasan kenapa hukum ditaati karena muzabah sejarah. Menurutnya hukum itu ada hukum alam dan hukum kodrat. Nah, hukum alam itu menurut beliau bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa untuk semua tempat dan waktu. Nah, hukum hidup juga itu menurut beliau adalah kesadaran bangsa. Hukum itu berpangkal pada kesadaran bangsa. Jadi hukum merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan. Karena teori ini menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan. Dasar hukum itu dialah yang percaya kepada Tuhan. Selain itu karena teori kedaulatan rakyat. Nah, menurutnya hukum itu karena keadaan yang adil dan makmur. Nah, karena juga teori kedaulatan negara, karena hukum ini adalah kemauan negara. Hukum ini kan harus ditaati oleh setiap masyarakat, bukan karena negara yang menghendaki, tetapi orang merasa wajib mentaati sebagai perintah negara, karena wajib hukum ialah keharusan untuk menaati hukumnya. Karena juga di sini adalah teori kedaulatan hukum, yang teori di sini berpendapat bahwa hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Hukum juga ditaati oleh anggota masyarakatnya. Pada bab 14 menjelaskan kodifikasi dan perkembangan hukum adalah pembukaan hukum dalam suatu himpunan UU dalam materi yang sama. Tujuan kodifikasi ini agar didapati suatu kodifikasi nasional itu yang pertama adalah kode sivil Prancis atau kode Napoleon yang dinamakan karena Napoleon lah yang memerintahkan dan mengundang-undangkan UU Prancis sebagai UU nasional permulaan abad 18. Kenapa sih tumbuh kodifikasi umum hukum itu? Karena untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum yang terjadi di negara
Prancis, maka Napoleon memerintahkan kepada Portalis agar disusunlah UU nasional yang berlaku untuk seluruh negara Prancis. Setelah disetujui, rancangan UU tersebut yang terdiri dari 2000 pasal dan disahkan diundang-undangkan sebagai UU nasional Prancis yang berlaku untuk seluruh negara Prancis. Sejak itulah Prancis terdapat adanya kesatuan hukum dan kepastian hukum. Selain itu juga ada negara yang tidak adanya kesatuan dan kepastian hukum, seperti negara Amerika dan Indonesia sendiri. Nah, di Indonesia sendiri juga sebelum adanya kodifikasi atau hukum yang berlakunya ada hukum adat. Nah, perkembangan kodifikasi hukum ini juga dengan adanya Kode Sivil atau Kode Leon, timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam UU nasional. Di luar UU tidak ada hukum. Nah, hakim hanya melaksanakan UU yang berlaku di seluruh negara. Di buku ini juga menjelaskan nih bagaimana perkembangan kodifikasi di Indonesia. Buku ini menjelaskan bahwa BW negara Belanda dibawa ke Indonesia pada waktu diumumkannya Hindia Belanda sebagai jajahan Belanda. Nah, pada waktu itu Indonesia proklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka PPKI dan Dokorizu Shubizinkai dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan berlakunya UUD. Dengan berlakunya UUD 1945 dan tidak adanya UU lain sehingga menimbulkan reksa vakum atau kekosongan hukum yang berarti tidak ada hukum. Untuk mengisinya peralihan Undang-Undang 1945 yang berbunyi segala badan negaraan dan peraturan yang ada. Buku ini juga menjelaskan nih aliran-aliran hukum yang timbul kemudian seperti ajaran Frey-Rechtslehre pada tahun 1840. Ajaran legisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikianlah ajaran legisme berpandang bahwa satu sumber hukum adalah UU. Dan di luar UU tidak ada hukum, tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Nah, menurut paham Frey-Rechtslehre atau hukum bebas, hukum tumbuh di dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat berupa kebiasaan dalam kehidupan dan hukum alam. Selanjutnya, paham ini berkembang menjadi dua aliran. Nah, buku ini menjelaskan dua aliran tersebut, yaitu aliran hukum bebas sosiologis yang berpendapat bahwa hukum bebas itu kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan berkembang secara sosiologis. Selanjutnya ada aliran hukum bebas naturalistik yang berpendapat bahwa hukum bebas adalah hukum alam. Nah, selanjutnya juga ada aliran Rechtsfinding. Kalau aliran bebas bertolak pada hukum di luar UU, maka aliran Rechtsfinding ini menggunakan UU dan hukum di luar UU. Pada bab ke-15 di dalam buku ini menjelaskan aliran-aliran praktik hukum. Aliran yang pertama itu adalah aliran legisme. Ya, setelah adanya kodifikasi di negara Prancis yang menganggap bahwa kode sivil Prancis sudah sempurna serta dapat menampung seluruh hukum, maka timbullah aliran legisme yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Dalam aliran legisme ini, hakim hanya merupakan subsumto automat dan pemutusan perkara yang hanya didasarkan pada undang-undang saja. Nah, kekurangan dari aliran legisme ini setelah berjalan kurang lebih 40-50 tahun ialah permasalahan hukum yang timbul kemudian tidak dapat dipecahkan oleh undang-undang yang telah dibentuk. Nah, ada juga aliran Frey-Rechtslehre, Frey-Rechtsbewegung, Frey-Rechtschule, hukum bebas. Nah, merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Nah, perbedaan dari aliran legislam itu, hukum terikat sekali pada undang-undang, maka hakim dalam Frey-Rechtslehre bebas menentukan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Nah, tujuan dari hukum Frey-Rechtslehre ialah memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberi kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada undang-undang, tetap menghayati tata kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ini membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan dan kekurangan itu dilengkapi, serta mengharapkan agar hakim ini dalam memutuskan perkara didasarkan kepada redside atau citra keadilannya. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa aliran Rechtsfinding atau
penemuan hukum. Nah, dalam perkembangan lebih lanjut, ada pandangan terhadap hukum adalah perubahan-perubahan. Karena hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat. Undang-undang tidak dapat menjelaskan tiap masalah yang timbul, melainkan hanya memberikan pedoman umum saja. Ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat, sehingga penyusun undang-undang selalu ketinggalan. Nah, menurut aliran Rechtsfinding, hukum terbentuk dalam beberapa cara nih, ialah karena wetgeving, pembentukan undang-undang, karena administrasi atau tata usaha negara, karena Rechtsprak atau peradilan, karena kebiasaan atau tradisi yang sudah mengikat masyarakat, dan karena ilmu. Jelaskan bahwa dari segi aliran Legislem dan Vryheidsleer, maka aliran Rechtsfinding merupakan aliran antara Legislem dan Vryheidsleer. Nah, Rechtsleer ini berpegangan pada undang-undang, tetapi tidak seketat seperti aliran Legislem. Tugas hakim dalam Rechtsfinding adalah menyelaraskan undang-undang dalam keadaan masyarakat, dan bila perlu menambahkan undang-undang disesuaikan dengan asas keadilan masyarakat. Kebebasan yang terikat dan terkait yang bebas dicerminkan dalam penafsiran hukum. Selain itu juga ada bagi hakim, jurisprudensi mempunyai arti penting di samping undang-undang, karena dalam jurisprudensi terdapat makna yang penting, konkret dan tidak terdapat pada undang-undang. Nah, buku ini juga menjelaskan ada berbagai pembatasan mengenai kebebasan hakim seperti yang dinyatakan beberapa ahli. Seperti ahli pertama itu Loggeman, berpendapat bahwa hakim itu harus tunduk pada kehendak pembentuk undang-undang, dalam arti kehendak yang diketahui dan tercantum dalam peraturan undang-undang yang bersangkut. Nah, yang kedua itu pakar Pollak berpendapat bahwa penafsiran undang-undang ini didasarkan pada materi peraturan perundang-undang yang bersangkutan dan tempat di mana undang-undang itu dilahirkan serta zaman atau waktunya undang-undang itu dibentuk. Dan itu ada menurut Terhar mengumumkan bahwa sewaktu hakim menentukan hukum dan menetapkan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak harus selalu berhubungan dengan masyarakat. Nah, selain itu juga ada aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia ini mempergunakan aliran Rechtsfinding. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara gebonden Vrijheid. Nah, tindakan hakim di Indonesia tersebut dilindungi oleh hukum dan didasarkan pada pasal 20 AB yang mengatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang, serta pasal 22 AB yang menyatakan hakim tidak boleh mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap, tidak jelas di dalam undang-undang. Apabila penolakan terjadi, maka hakim dapat dituntut. Di buku ini juga menjelaskan nih, apabila ada perkara yang hakim melakukannya tindakan sebagai berikut nih, seperti ia menempatkan perkara dalam proporsi yang sebenarnya. Terus yang kedua, kemudian ia melihat pada undang-undang. Apabila undang-undang ini menyebutkan, maka perkara apabila undang-undang kurang jelas dan ia mengadakan penafsiran. Apabila juga ada ruangan kosong, hakim mengadakan konstruksi hukum. Hakim juga melihat jurisprudensi dan dalil-dalil agama, adat, dan sebagaimana yang berlakukan dalam masyarakat. Bab 16 di dalam buku ini menjelaskan terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum ini bermulai karena kebiasaan dan kewajiban bersikap tindak yang demikian. Nah, bisa mendapatkan sanksi juga bila melaksanakan yang sudah ditentukan tersebut. Nah, itu dinamakan hukum kebiasaan. Ada juga hukum adat nih. Hukum adat ini adalah kebiasaan tersebut yang menjadi tradisi turun-menurun di suatu daerah, makanya disebut dengan hukum adat. Ada juga di dalam buku ini menjelaskan pembentukan hukum di Inggris. Nah, awal mulanya itu karena kebiasaan masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan hukum yang dinamakan dengan common law dan dibentuk pada tahun 1066. Sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya yaitu William the Conqueror, mengatur masalah peradilan, penguasa kerajaan yang berperan sebagai lawyer atau inherent judges, hakim keliling. Nah, dari tumbuh yang dikatakan common law ini, Inggris juga berlakukan hukum yang terbentuk dari undang-undang Inggris. Contoh
contoh dari hukumnya itu state Inggris dalam hukum pidana material. Contohnya itu seperti offense against the person age 1861, yang kedua itu The Homicide Act 1957, dan yang ketiga itu Death Act 1960. Buku ini juga menjelaskan nih pembentukan hukum di Indonesia seperti apa. Hukum di Indonesia ini tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang dikenal dengan hukum adat. Nah, hukum ini terbatas pada hukum perdata bagi golongan warga negara asli. Buku ini juga menjelaskan pandangan legisme, free rights, dan rights finding. Di buku ini dijelasin nih pandangan legisme ini berkembang hanya sampai pertengahan abad 19. Nah, hukumnya itu hanya terbentuk oleh perundang-undangan yang disebut dengan weight giving. Lah, legisme juga menyatakan nih bahwa tiada hukum. Dan itu buku ini menjelaskan pandangan dari Frei Hetzler bahwa berkembangnya pandangan ini sampai abad 19 atau 20. Hukum juga terbentuk oleh peradilan disebut dengan Rechtspraak dan bertitik berat pada kegunaan sosial yang disebut dengan social domesticate. Nah, yang ketiga itu buku ini menjelaskan bahwa ada pandangan rights finding yang dianut oleh orang dewasa, yang disebut dengan hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum dari peradilan. Pada bab 17 di dalam buku ini menjelaskan penafsiran hukum. Nah, di dalam penafsiran itu memiliki macam-macamnya. Pertama itu cara penafsirannya seperti dalam pengertian subjektif dan objektifnya nih. Dalam pengertian subjektifnya apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektifnya apabila penafsirannya lepas pada pembuatan undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari secara mekanismenya. Karena itu pun kadang-kadang harus diadilin atau hukum itu terbentuk karena sosial mengadakan dan ditetapkannya, serta ditafsirkan dan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Misalnya mata uang nih pada pasal 1765 KUH Perdata. Pengertiannya hanya uang, logam saja dan barang. Di dalam buku ini juga menjelaskan nih yang termasuk penafsiran dalam arti luas adalah yang pertama itu penafsiran analogis, penafsiran otentik, mengikat umum, doktrinair atau ilmiah. Terus ada juga penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan lain hasil karya penafsiran para hakim. Nah, hakim juga tidak terikat pada penafsiran karena mempunyai nilai teoretisnya seperti hakim nih penafsiran yang bersumber dan hakim yang mengikat pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus tertera pada pasal 1917. Terus juga ada metode penafsirannya nih, macam-macam metode penafsiran di dalam buku ini seperti sejarah yang meliputi penafsiran, sejarah hukum, dan sejarah penabatan undang-undang. Selain itu juga di buku ini menjelaskan bahwa pembuatan undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undangnya. Maka di buku ini menjelaskan bahwa oleh karena hakim bebas dalam melakukan penafsiran, dalam melaksanakan penafsirannya peraturan perundang-undangan dengan pertama-tama selalu dilakukan penafsiran karena pada hakikatnya nih, untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya. Apabila semua metode tersebut tidak menghasilkan wajib, diambil metode penafsiran yang membawa keadilan setinggi-tingginya. Karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran untuk pembuatan undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang tersebut yang bersangkutan. Contohnya itu kayak orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Nah, selanjutnya pada bab 18 di dalam buku ini juga menjelaskan nih pengisian kekosongan hukum. Buku ini menjelaskan nih pembuatan undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat. Nah, maka nih si hakim harus menambahkan undang-undang itu. Jika hakim menambahkan peraturan perundang-undangan, berarti hakim itu mengisi kekosongan dalam sistem hukum formil dan dari tata hukum yang berlaku. Pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat diterima dalam bagian kedua seperti pada abad 19. Oleh karenanya itu, dalam hukum yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan di dalam sistem yang terpaksa harus diisi oleh hakim asal pengisiannya tidak membawa perubahan prinsipal pada sistem hukum yang sedang berlaku.
Buku ini juga menjelaskan bahwa arti tentang sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya, dan asas hukum sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya nih kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa, dan sebagainya lainnya. Selanjutnya itu di buku ini juga menjelaskan pendapat berbagai pakar hukum mengenai macam sumber hukum. Sudikno menyatakan bahwa berbagai sumber hukum sumber hukum material ialah tempat di mana materi sumber hukum itu memiliki faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan, situasi sosial ekonomi, tradisi, dan lain-lainnya. Di dalam buku ini menjelaskan apa itu undang-undang adalah sumber hukum formal yang memiliki tata urutannya. Nah, undang-undang ini berbeda dengan hukum karena undang-undang ini dikeluarkan oleh pemerintah, dan kalau hukum itu dikeluarkan hanya karena perlu diadakan pembahasan. Selain itu juga, menurut pendapat lama, undang-undang adalah hukum. Dengan demikian, timbullah anggapan bahwa undang-undang ini adalah hukum, sehingga hakim hanya merupakan asumsi otomatis yang dalam memberikan putusannya cukup yang dengan dasar. Undang-undang ini menggunakan sistem trias politika sebagai sistem pemerintahannya, seperti di negeri Belanda. Hanya pembentukan undang-undang di negara Amerika Serikat. Buku ini juga menjelaskan kebiasaan dari hukum, yaitu tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat, serta dalam pergaulan hidup tertentu. Nah, pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, terdapat luas juga yang itu meliputi masyarakat, negara yang berdaulat, perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normatif, mempunyai kekuatan mengikat. Di buku ini juga dijelaskan bahwa ada kebiasaan yang dilakukan bukan karena keyakinan atau kesadaran, tetapi karena ikut-ikutan belaka, karena orang lain atau nenek moyang yang melakukannya tanpa ada keyakinan. Selanjutnya, di dalam buku ini dijelaskan pada bab 19, pergolongan dan klasifikasi hukum. Nah, buku ini menjelaskan nih dari segi praktis supaya lebih mudah dan menerapkan hukum yang ada. Para anggota badan negara melakukan pioneris hukum seperti para hakim dan para pejabat administrasi untuk membuat alasan hukum dan menerapkan hukum dan mempertahankannya orang-orang lain dan kedudukan sebagai perorangan atau sebagai kuasa dan pembela berkepentingan untuk memperoleh suatu hak, maupun dalam mempertahankan kepada para pihak di muka fungsionaris hukum itu. Bab 20 pada buku ini menjelaskan penggolongan dan klasifikasi hukum. Nah, di buku ini menjelaskan dari segi praktisnya supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Di dalam buku ini pada bab 21-nya menjelaskan kaidah hukum dan kaidah sosial. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau zoopolitik. Nah, buku ini menjelaskan nih, sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di dalam tujuan itu pasti memerlukan hubungan antara kontak anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk melindungi kepentingan sebagai pribadi manusia pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan. Nah, buku ini juga menjelaskan tentang kaidah sosial. Kaidah sosial ini tidak mengindahkan norma susila, berarti itu asusila. Nah, norma susila yang ini dapat dikatakan sebagai peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Ia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan bisikan suara hatinya. Pelanggaran atas norma susila ini seperti pelanggaran perasaannya sendiri, akibat atau sanksi hukumnya. Nah, ini seperti kayak penyesalan. Buku ini menjelaskan nih kayak perkataan dari Van Aveldon mengadakan perbedaan antara susila dan moral. Menurut Dipuro, perbedaan tersebut hanya perbedaan gradual saja karena kesusilaan bersumber pada moral. Manusia adalah makhluk bermoral. Dalam buku ini juga menjelaskan nih kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan ini dinamakan norma sopan santun seperti tata krama, adat istiadat. Nah, pelanggaran atas norma kesopanan ini menimbulkan
celaan dari sesamanya. Celaan ini dapat berwujud kata-kata, tetapi akan lebih dirasakan apabila celaan itu berupa sikap, kebencian, pandangan rendah dari orang-orang sekelilingnya, sampai si pelakunya ini nih dijauhi dalam pergaulan, bahkan lebih hebat dari pemboikotan dalam kehidupan. Sikap tersebut menimbulkan rasa malu, rasa hina, rasa kehilangan sesuatu, dikucilkan, sehingga merasakan penderitaan yang batin dan dikatakan merupakan sanksi hukuman. Buku ini menjelaskan nih contoh-contoh apa aja di dalam kaidah kesopanan. Misalnya kayak orang muda nih wajib menghormati orang yang lebih tua. Kedua itu ada meminta izin dahulu bila mau masuk ke rumah orang lain. Yang ketiga ini kayak mempersilahkan duduk seorang wanita hamil yang berada dalam kendaraan umum yang penuh penumpang. Mengenakan pakaian yang pantas bila menghadiri pesta. Nah, terus ada juga menggunakan barang orang lain harus meminta izin dahulu dan dari pemiliknya, kan meludah di hadapan orang lain. Buku ini juga menjelaskan nih kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Nah, kan kaidah agama ini termasuk ke dalam norma agama yang berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama ini dianggap sebagai ketentuan dengan Tuhan. Ia mengatur kewajiban manusia kepada Tuhan. Di dalam buku ini juga menjelaskan kaidah hukum. Kaidah hukum ini termasuk ke dalam ketiga kaidah sosial, kesopanan, dan agama. Belum cukup juga menjamin tata tertib di dalam masyarakat, pergaulan hidup bermasyarakat, karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Nah, buku ini menjelaskan nih, sikap yang nampak pada norma hukum adalah seperti adanya paksaan dari luar, dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib di dalam masyarakat dengan perantara alat-alatnya, serta ada juga sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa aja. Norma hukum ini juga ditunjukkan kepada sikap lahir manusia. Ia juga mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikannya di dalam norma ini adalah bagaimana perbuatan lahirnya. Di dalam buku ini menjelaskan nih contoh-contoh dari norma hukum itu seperti kayak perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, seperti dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974. Nah, ada juga di sini tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu juga, seperti dalam pasal 1234 BW. Nah, ada juga apabila sesuatu persetujuan perburuhan dapat ditulis, maka biaya akte beserta lain-lainnya biaya tambahan harus dipikul oleh majikannya, seperti dalam pasal 1601 DBW. Nah, ada juga seperti barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain tanpa hak diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, seperti di dalam pasal 338 KUHP. Di dalam buku ini juga menjelaskan nih penggolongan dari kaidah, seperti menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo yang menggolongkan keempat kaidah atau norma tersebut dalam dua golongan, seperti tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kayak kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Nah, selanjutnya itu yang kedua, tata kaidah dengan aspek kehidupan antara pribadi. Aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kayak kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Nah, selanjutnya itu yang kedua, tata kaidah dengan aspek kehidupan antara pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Nah, buku ini juga menjelaskan nih hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya menurut Dalio CS 1989, 21 dan seterusnya mengatakan hubungan positif yakni hubungan yang selalu memperkuat, seperti hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama. Kan kaidah hukum dan kaidah agama ini sangat erat hubungannya, karena kaidah hukum agama menunjang tercapainya kaidah agama. Selanjutnya ini adalah hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan. Kaidah hukum dan kaidah kesusilaan ini mempunyai kaitan erat juga karena keduanya saling melengkapi. Apabila setelah menjalani hukum orang itu menjadi baik, tidak pernah berbuat jahat lagi, berarti sikap batin atau pribadinya manusia itu berangsur-angsur menjadi baik lagi. Nah, selanjutnya itu ada hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Nah, kedua kaidah itu juga saling melengkapi karena hubungan antara keduanya juga sangat erat. Jika seseorang selalu melanggar hukum, kaidah kesopanan, dirinya akan merasa terkucil dan akibatnya seolah-olah dia hidup menyendiri.
Terus selanjutnya ada hubungan negatif, yakni hubungan yang saling melemah, yaitu jika isi kaidah hukum dan kaidah sosial saling bertentangan. Contohnya kayak larangan oleh salah satu agama membunuh sesama manusia dengan alasan apapun itu bertentangan dengan undang-undang wajib militer. Selanjutnya di dalam buku ini menjelaskan persamaan antara kaidah hukum dan kaidah lainnya. Yang pertama itu maksud dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya di sini adalah yakni melindungi kepentingan perorangan maupun umum sehingga dapat tata tertibnya diterima dalam masyarakat. Selanjutnya kayak antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan, seperti kayak memandang manusia sebagai makhluk sosial, sudah puas dengan perbuatan lahiriahnya saja, terus memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi. Selain itu juga sama memiliki wilayah yang berlaku. Nah, buku ini juga menjelaskan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial. Seperti dari tujuan kaidah hukumnya kan bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya. Kalau kaidah agama kan dan kaidah kesusilaan bertujuan untuk memperbaiki pribadi manusia. Sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan mengatur sikap batin manusia sesuai dengan aturan. Terus selanjutnya adalah ditinjau dari sumber sanksinya. Kaidah hukum dan kaidah agama ini sumber sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia atau yang disebut dengan heteronom. Sedangkan kaidah kesusilaan sanksinya berasal dan dipaksakan oleh suara hati manusia. Suara hati manusia masing-masing yang disebut dengan otonom. Selanjutnya di sini juga ditinjau dari kekuasaan atau kekuatan mengikatnya. Pelaksanaan kaidah hukum juga dipaksakan secara nyata oleh kekuasaan dari luar. Sedangkan pelaksanaan kaidah agama ini kan dan kaidah kesusilaan pada asasnya tergantung pada bersangkutan. Nah, ini juga ditinjau dari isinya kaidah hukum, memberikan hak dan kewajiban yang disebut dengan atributif dan normatif. Sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan hanya memberikan kewajiban saja yang disebut dengan normatif. Nah, buku ini juga menjelaskan nih perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Kalau kaidah hukum kan memberi hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya memberi kewajiban saja. Nah, sanksi kaidah hukum dipaksakan oleh masyarakat secara resmi, sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Nah, buku ini juga menjelaskan nih perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Asalnya kaidah kesopanan ini kan dari luar diri manusia. Kalau kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. Nah, selanjutnya itu juga kaidah agama dan kaidah kesusilaan itu kan berisi aturan yang ditinjau kepada sikap batin manusia. Kalau kaidah kesopanan ini kan berisi aturan yang ditunjuk kepada sikap lahir manusia. Nah, buku ini juga menjelaskan ya tujuan kaidah kesopanan kan menertibkan masyarakat agar tidak ada korban. Kaidah agama ini kan dan kaidah kesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat. Nah, selanjutnya bagian 4 di dalam buku ini ilmu hukum sebagai ilmu pengertian menjelaskan bab dua-duanya subjek hukum pendahuluan. Kan kalau pembawa hak yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subjek hukum. Nah, manusia sebagai pembawa hak mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan sebagai lainnya. Buku ini juga menjelaskan nih apa sih itu subjek hukum. Subjek hukum ini adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Buku ini menjelaskan nih siapa sih yang menjadi subjek hukumnya. Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum ini adalah manusia yang memiliki dua pengertian. Ini adalah naturalistic person atau mens person yang disebut orang atau manusia pribadi, dan res person adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi ke dalam public res person yang sifatnya adalah unsur kepentingan umum seperti negara, daerah, TKU 1, TK2, desa, dan privat res person atau badan hukum ini memiliki privat yang mempunyai sifat dan unsur kepentingan individual. Selanjutnya, buku ini juga menjelaskan nih manusia sebagai subjek hukumnya. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum. Misalnya, ada larangan mengenai perampasan atas pendukungan mengakibatkan Burgerlichtsdot, seperti yang dinyatakan pada dalam Undang-Undang Dasar 1950 ayat 2 yang berbunyi,
Tidak suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak kewarganegaraan. Dan juga UUD 1950 ini menyatakan bahwa perbudakan orang, perdagangan budak, dan penghambaan budak itu dilarang. Pasal 10 UUD juga berbunyi tidak seorang pun boleh diperbudak, diberlakukan atau diperhambaan. Perbudakan, perdagangan budak, dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya semua itu dilarang. Kayak menurut Prof. J. Hardjawidjaja SH, orang itu adalah merupakan pengertian terhadap manusia. Nah, menurut Prof. Egens juga yang dimaksud dengan orang ini adalah manusia sebagai rights person. Nah, menurut juga Prof. Ko Jae-sing berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang ini tidak hanya manusia biasa, tetapi juga badan hukum. Manusia dan badan hukum dapat mempunyai hak dan dalam orang dapat diartikan sebagai subjek hukumnya. Buku ini juga menjelaskan setiap orang atau pribadi secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku sama bagi seluruh umat manusia. Karena mereka sama-sama merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tiap person ini adalah subjek hukum dan tidak memandang agama atau kewarganegaraannya. Nah, buku ini juga menjelaskan nih pengecualiannya. Namun demikian pengecualian memang ada atas wewenang hukum. Seperti ia anak dalam kandungan, meskipun ia belum lahir, itu dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak menghendaki dan dianggap tidak pernah ada apabila juga anak ini meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya, seperti pada pasal yang mengatur hal ini adalah pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi Kin van Het, meskipun anak itu meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya. Pasal yang mengatur hal ini adalah pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana juga kepentingan si anak menghendaki mati sewaktu dilahirkannya, dianggap ia tidak pernah telah ada. Terus juga buku ini menjelaskan nih, di samping wewenang untuk dapat melakukan perbuatan hukum, orang harus cakap melakukan hukum itu. Seorang adalah cakap hukum apabila ia telah dianggap cukup cakap untuk mempertanggungjawabkan jawaban sendiri atau segala tindakan-tindakannya sendiri. Seperti seorang dewasa yang normal adalah cakap hukum. Nah, dalam hal tertentu juga ia tidak dianggap sebagai cakap hukum lagi apabila ia gila atau tidak sehat pikirannya atau diletakkan di bawah pengampuannya. Dalam buku ini juga menjelaskan orang yang belum dewasa dan orang yang tidak lagi dianggap cakap hukum dalam perbuatan hukum akan diwakili oleh walinya. Dari segi perbuatan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum. Buku ini juga menjelaskan bahwa badan hukum ini juga merupakan subjek hukum karena di samping manusia pribadi atau non-logic person, badan hukum ini termasuk, kan badan hukum ini adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan kesatuan yang mengadakan kerjasama di dalam dasar hukumnya. Badan hukum juga harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan hukum seperti memiliki kekayaan yang terpisah, kekayaan anggota-anggotanya, hak dan kewajiban badan hukum juga terpisah. Nah, buku ini pada bab 23-nya menjelaskan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para si subjek hukumnya. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Pengetahuan tentang benda atau zat ini terdapat secara luas pada buku 2 KUH Perdata tentang hukum kebendaan atau zat and rights yang berasal dari hukum barat, yang mengatur secara hukum secara umumnya itu dan luas tentang benda. Buku ini menjelaskan bahwa manusia bisa menjadi subjek hukum karena sepanjang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut, dalam keadaan demikian itu maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat dijual belikan, dapat disewa, disiksa, bahkan dapat disembelih seperti binatang. Tanpa adanya suatu pembelaan pun. Keadaan semacam itu pernah terjadi pada zaman perbudakan sebelum abad pertengahan sampai abad 17 sampai 18. Namun sekarang hal itu tidak terjadi karena manusia adalah subjek hukum. Karena manusia itu harusnya tidak mengenal perbedaan dari segi warna, kulit, ras, bangsa, kelamin, agama, dan kedudukan, golongan, pangkat, serta partai. Karena setiap manusia itu mempunyai kepribadian yang dijamin oleh hukum. Selama itu pula hak asasinya tidak boleh dilanggar oleh siapapun.
Di dalam buku ini pada bab 24-nya juga menjelaskan peristiwa hukum pengertian adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum, serta tingkah laku subjek hukumnya juga yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi si subjek hukum. Adanya peristiwa-peristiwa tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat, sekali akibatnya mengganti biaya rugi dan bunganya. Pada bab 25 di dalam buku ini menjelaskan nih hubungan hukum atau yang disebut dengan rechtsbetrekingen. Di sini adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Nah, hubungan ini memiliki hak dan kewajiban dari pihak yang satu dengan pihak yang lain. Serta hubungan ini juga diatur oleh hukum. Barang siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini, maka ia dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya. Misalnya nih kayak A wajib menyerahkan rumah kepada B. Sebaliknya B wajib membayar harga rumah kepada A dan berhak meminta rumahnya kepada A. Nah, apabila salah satu pihak itu tidak mengindahkan kewajibannya, maka hakim akan menjatuhkan sanksi hukum. Buku ini juga menjelaskan nih segi hubungan hukumnya. Kewenangan yang disebut dengan hak dan kewajiban yaitu adalah segi pasif dari pada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini kan keduanya timbul dari satu peristiwa, dari satu pasal hukum yang objektif. Ini menjelaskan unsur-unsur dari hubungan hukum. Hubungan hukum ini memiliki 3 unsur, yaitu adanya orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, dan yang terakhir ini adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembangan kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Selanjutnya, di dalam buku ini juga menjelaskan nih syarat-syarat daripada hubungan hukum. Buku ini menjelaskan nih bahwa hal hubungan yang bersegi atau hanya satu pihak itu berwenang pihak lain dan banyak berkewajibannya, seperti berbunyi di dalam pasal 1235 KUH Perdata yang mengatakan dalam tiap-tiap perikatan untuk memberi sesuatu adalah termasuk ke dalam kewajiban berutang untuk menyerahkan kebendaannya yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan tentang yang akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan. Bab 26-nya menjelaskan tentang hak. Hak ini di dalam hukum disebut dengan hukum subjektif. Nah, hak milik ini kan adalah hak untuk menikmati kegunaan. Seperti di dalam pada pasal 570 yang mengatakan kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya. Hak kepemilikan juga memiliki 2 hak wewenang, yaitu yang mempunyai berwenang atau hak untuk menikmati dan mempunyainya, serta yang mempunyai juga berwenang atau berhak untuk tangankan kepunyaannya itu. Di dalam buku ini menjelaskan teori-teori tentang hak. Pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan 2 teori yang tentang hak ini yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya, seperti teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Contohnya itu hak kepemilikan rumah, dan ada juga teori yang menganggap hak ini sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan, seperti yang bersangkutan dengan hak milik rumah juga dan hak kepemilikan tanah dan lainnya. Nah, di dalam buku ini juga menjelaskan teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingannya, seperti yang dikatakan oleh Apeldoorn. Hak ini adalah suatu kekuatan yang diatur oleh hukum, dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan dan tidak hanya kekuatan fisik saja. Contohnya itu kayak pencurian mempunyai kekuatan atas barang yang dicuri, tapi kekuatannya ini yang tidak berdasarkan kesusilaan dan keadilan. Oleh karena itu disebut bukan hak. Dan Utrecht juga menyatakan hak bukanlah kekuatan, hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan, tapi hak itu sendiri bukan kekuatan. Selanjutnya itu juga menurut Lemairer adalah mengatakan hak adalah sama dengan izin yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu, tapi izin ini bukan bersumber not hukum, melainkan sejajar atau sederajat dengan hukum itu. Nah, di dalam buku ini juga terdapat teori Leon Duguid yang mengatakan tidak ada manusia seorang pun
yang mempunyai hak. Sebaliknya dalam masyarakat bagi manusia hanya ada tugas sosial. Buku ini juga menjelaskan tentang menyalahgunakan hak, bahwa menyalahgunakan hak itu dianggap ada apabila orang yang menjalankan haknya itu secara tidak sesuai dengan tujuan sosial, menyimpang dari tujuan hukum, dan menyimpang dari kepastian hukumnya. Dia menyalahgunakan hak, demikian bisa terjadi di kalangan administrasi, yaitu apabila orang pejabat menyalahgunakan kekuasaan yang ada. Nah, di buku ini menjelaskan dua golongan besar dari hak ini. Yang pertama itu hak mutlak. Hak mutlak ini merupakan kekuasaan yang dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap subjek hukum lainnya. Hak mutlak ini juga merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang. Contohnya ini kayak hak kepemilikan. Hak mutlak ini juga terbagi ke berbagai macam. Yang pertama itu kayak hak pokok dasar manusia atau asasi. Hak pokok manusia ini kan menjadi hak yang oleh hukum diberikan kepada manusia yang disebabkan sesuatu berdasar hukum yang menimbulkan hak-hak itu secara langsung. Seperti contohnya pada pasal 26 Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang memberikan hak kepada warga negara Indonesia. Ada hak publik absolut, yang dimaksud di sini adalah hak bangsa atau kemerdekaan dan kedaulatan seperti yang tersebut di dalam Undang-Undang 1945, kayak hak pribadi manusia. Nah, ada juga nih hak keluarga absolut, ialah hak yang ditimbulkan karena hubungan antara keluarga yang satu dengan yang lain. Nah, hak keluarga ini juga memiliki berbagai macam seperti hak pengampuan, terus hak marital dari suami, terus juga ada kekuasaan orang tua, hak perwalian, terus hak atas kekayaan, dan lain-lain. Golongan dari hak selanjutnya itu adalah hak relatif. Hak relatif ini merupakan suatu kekuasaan atau kekuasaan yang oleh hukum diberikan kepada si subjek hukum lainnya atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu. Nah, hak relatif ini juga dibagi ke berbagai macam seperti hak publik relatif, yang contohnya itu hak dari negara untuk menghukum pelanggar menurut undang-undang pidana. Nah, selanjutnya ini juga ada hak keluarga relatif, yang dimana contohnya itu hak yang disebut dalam pasal 103 dan 104 KUH Perdata, ialah pasal 100 yang mengatakan suami dan istri mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itu pun terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik. Selanjutnya ini adalah hak kekayaan relatif, yang merupakan sesuatu hak kekayaan yang bukan hak kebendaan atau barang ciptaan manusia. Pada bab 27 di dalam buku ini menjelaskan perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, dan akibat hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud di sini adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja pastinya menimbulkan hak dan kewajiban. Selanjutnya juga ada perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak, ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak saja. Buku ini menjelaskan nih perbuatan hukum dua pihak, ialah perbuatan hukum yang menimbulkan timbal balik hak dan kewajibannya, seperti contohnya itu persetujuan jual beli. Nah, buku ini juga menjelaskan bukan perbuatan hukum, ialah perbuatan atau kehendak yang memiliki batasan untuk melakukan adanya atau terjadinya perbuatan hukum itu. Nah, buku ini menjelaskan nih bahwa perbuatan hukum itu bukan perbuatan hukum ini memiliki dua macam. Yang pertama itu yang tidak dilarang oleh hukum, serta mengakibatkan hukum yang tak tergantung pada kehendaknya. Contohnya itu zakwarening, ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta. Selanjutnya itu ada onverskuldig betaling, yaitu orang yang membayar utang kepada orang lain karena ia mengira mempunyai utang yang sebenarnya tidak ada. Nah, selanjutnya juga ada perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang kayak seorang majikan bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya dan melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Selanjutnya di buku ini menjelaskan akibat hukum, ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan atau memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Contohnya itu membuat wasiat dan pernyataan berhentinya menyewa. Pada bab 28 di dalam buku ini menjelaskan masyarakat hukum. Aristoteles kan menjelaskan bahwa manusia ini adalah zon politik,
bahwa masyarakat juga memiliki batasan masyarakat hukum. Nah, masyarakat hukum ini adalah sekelompok yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana dia di dalam kelompok tersebut berlaku sesuai rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dan pergaulan hidup mereka. Nah, buku ini juga menjelaskan tentang pembentukan kelompok. Sekarang makhluk hidup itu kan kayak manusia mempunyai kehidupan jiwa sendiri nih. Tetapi sebagai social wesen manusia tidak mungkin memisahkan diri secara keseluruhan dari masyarakat. Karena manusia itu sejak lahir hidup dan berkembang serta meninggal dunia berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kecil tersebut lama-kelamaan berkembang jadi besar seperti masyarakat keluarga dan masyarakat berkembang menjadi masyarakat pasar. Selanjutnya di buku ini menjelaskan macam-macam bentuk masyarakat hukum. Menurut dasar bentuknya bisa dibagi ke dalam 3 macam. Yang pertama itu masyarakat teratur. Contohnya itu perkumpulan olahraga. Nah, yang kedua itu adalah masyarakat teratur yang terjadi sendirinya. Contohnya itu penonton pertandingan sepak bola. Nah, yang ketiga ini ada juga masyarakat tidak teratur, yang dimana masyarakat terjadi sendirinya tanpa dibentuk. Contohnya itu sekumpulan manusia yang membaca surat kabar di tempat umum. Buku ini juga menjelaskan nih, menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, bentuk masyarakat dapat dibedakan di antara masyarakat paguyuban. Contohnya itu kayak perkumpulan kematian atau rumah tangga. Ada juga nih masyarakat patembayan. Ya, contohnya itu kayak firma atau organisasi karyawan. Nah, buku ini juga menjelaskan nih, menurut dasar kehidupan atau kebudayaannya, masyarakat hukum juga dapat dibagi ke dalam 5 bentuk. Seperti masyarakat primitif, masyarakat yang masih sederhana baik cara hidup dan cara berpakaiannya. Ada juga masyarakat modern atau adalah masyarakat yang sudah lebih maju dibandingkan dengan masyarakat primitif. Ada juga di sini masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa di sini adalah sekelompok orang yang hidup bersama di desa. Kalau masyarakat kota ini kan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal dan hidup di kota. Nah, selanjutnya juga ada masyarakat teritorial, sekelompok orang yang bertempat tinggal di satu daerah tertentu. Ada juga masyarakat genealogis, masyarakat yang anggotanya adalah pertalian darah. Selanjutnya ada masyarakat teritorial genealogis. Masyarakat para anggotanya mempunyai pertalian darah dan bersama-sama tinggal di satu daerah tertentu. Buku ini menjelaskan juga nih, menurut hubungan keluarga, bentuk masyarakat hukum bisa dibagi ke dalam keluarga inti, keluarga luas, keluarga suku bangsa dan bangsanya. Bab 29 pada buku ini menjelaskan antropologi hukum. Adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan pembangunan. Nah, Surjono Soekanto mengadakan identifikasi perilaku nyata dan warga masyarakat. Yang pertama itu anggapan masyarakat tentang pedoman perihal perilaku yang pantas. Ada juga yang mengadakan identifikasi terhadap perilaku nyata dari warga masyarakat. Bagi seorang antropologi, suatu gejala hukum itu timbul apabila ada perilaku yang sedemikian rupa sehingga apabila dibiarkan akan mengganggu atau bahkan merusak lembaga-lembaga yang paling dihargai oleh masyarakat. Hal ini juga disebabkan oleh karena hukum nih sebagai aspek kebudayaan mempunyai beberapa fungsi fundamental untuk mempelihara kedudukan masyarakat, yaitu kayak merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku sehingga terjadi integrasi minimal dalam masyarakat, menetralisasikan kekuatan dalam masyarakat, mengatasi persengketaan, merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga masyarakat dan kelompok-kelompok. Dan di buku ini juga menjelaskan sejarah singkat dari antropologi. Nah, sejarah singkat antropologi ini pada abad ke-19 ada usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lainnya dengan jalan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Penyelidikan ini disimpulkan atau ditimbulkan adanya anggapan bahwa sistem hukum Eropa merupakan sistem yang sempurna dan telah mencapai tingkat tertinggi bila dibandingkan dengan sistem hukum masyarakat sederhana di luar Eropa. Kemudian juga pada abad 20 mulai timbul banyak perhatian terhadap hukum yang ditandai dengan terbitnya buku-buku seperti R.F. Ifugo, Lau Bakelai,
dari University of California Press 1919. Ada juga buku R.S. Astanti Law and Constitutional Oxford. Pada bab 30 di dalam buku ini menjelaskan tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum ini adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analisis tentang hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Yang pertama itu studi hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Tujuannya ini kan memberikan penjelasan, memang asing kedengarannya bagi studi hukum tradisional, yaitu bersifat perspektif yang hanya berkisaran pada apa hukumnya dan bagaimana menerapkan secara sosiologis sesuai karakteristik yang ada. Sosiologis hukum ini juga senantiasa menguji kesaksian empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah bagaimanakah dalam kenyataan peraturan itu. Sosiologi hukum juga tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah nih sosiologi hukum ini membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui bagaimana sikap sosiologi terhadap bidangnya yang dipelajari, Prof. Dr. Satjito Harjo menjelaskan nih di dalam bukunya yaitu Ilmu Hukum, bahwa pembuatan undang-undang sosiologi hukum tidak hanya menanyakan apakah undang-undang itu, melainkan jauh daripada itu. Sosiologi hukum ini mempelajari sebagai suatu institusi yang menghimpun beberapa macam pekerjaan yang kecenderungannya itu dianggap sebagai faktor yang mempunyai pengaruh terhadap jabatan mereka. Selanjutnya di sini juga bidang advokat atau pengacaranya juga merupakan bidang yang sangat menarik bagi sosiologi hukum. Ia mengamati pengorganisasi sosial dari hukum dan apakah sesungguhnya yang diharapkan oleh advokat. Advokat ini memiliki dua fungsi yang bisa diharapkan dari pihak lainnya. Sosiologi hukum ini juga berusaha untuk mengupas hukum itu dan tidak dipisahkan dari praktik-praktik penyelenggaraannya, tidak hanya bersifat kritis, melainkan bisa juga kreativitas. Selanjutnya di dalam buku ini menjelaskan tentang psikologi hukum. Psikologi hukum ini sebagai cabang pengetahuan yang mempelajari tentang perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Psikologi ini juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau hukum behavior yang berkaitan dengan hukumnya, karena dapat melihat hukum sebagai salah satu pencerminan dan perilaku manusia. Contohnya itu seperti hukum pidana yang misalnya merupakan bidang hukum berkaitan juga dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologi, terus peranan sanksi pidana dalam kriminalitas. Jerome Frank dalam bukunya yang berjudul Law and the Modern Mind 1930 pernah menyatakan bahwa mitos dasar itu adalah hukum. Hukum ini tidak pernah bisa memuaskan keinginan untuk memberikan sebuah kepastian. Nah, menurut Frank ini masalah yang tidak akan pernah berakhir pada sesuatu nyata, melainkan juga menginginkan sesuatu yang tidak nyata atau yang disebut dengan unreal. Ada juga hal menarik yang dapat dipelajari dari karya-karyanya yang berjudul Psikologi Anak-anak atau khususnya yang menyangkut soal ketergantungan kepada sang ayah dari seorang anak, dan hasil ketergantungannya itu menyebabkan anak tersebut menjadi dewasa berupa kecenderungan hengker kepada pengganti sang ayah. Pada bab 32 di dalam buku ini menjelaskan tentang sejarah hukum. Sejarah hukum ini diartikan sebagai suatu bidang di studi hukum yang mempelajari perkembangan, perbandingan antara hukum dan dibatasi oleh perbedaan waktu di dalam masyarakat itu. Nah, dalam studi hukum ini juga mengenai dan ditekankan oleh hukum dari suatu bangsa. Ini juga menjelaskan peranan dan fungsi dari sejarah hukum. Yang pertama itu dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum dan tidak mungkin berdiri sendiri. Nah, hukum ini juga sebagai kaidah yang merupakan patokan dalam berperilaku atau sikap tindakan yang sepantasnya. Patokan ini memberikan pedoman bagaimana seharusnya kaidah-kaidah itu berlaku pada masa kini dan mempunyai sifat tertentu. Nah, buku ini juga menjelaskan di sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum dan juga penting bagi mengadakan penafsiran secara
historical terhadap peraturan-peraturan tertentu. Bidang pendidikan hukum ini juga memiliki atau dapat membantu penelitian hukum. Nah, sejarah hukum ini juga berguna untuk mengungkapkan kebenaran dan kaitannya dengan masa lalu sampai masa kini. Sejarah hukum ini juga dapat mengungkapkan fungsi efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu, yang artinya situasi itu dapat berfungsi dengan benar atau tidak berfungsi sama sekali. Pada bab 33 di dalam buku ini menjelaskan tentang perbandingan hukum. Nah, perbandingan hukum ini adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda karena baru berkembang dan secara nyata itu pada abad 20. Perbandingan hukum ini juga memerlukan beberapa macam, seperti perbandingan hukum yang dapat diketahui jika jiwa itu dipandang oleh bangsa dan hukumnya. Di dalam buku ini juga menjelaskan nih tujuan dari perbandingan hukum untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya. Tetapi untuk mengetahui juga sebab dan faktor yang mempengaruhi persamaan serta perbedaannya. Perbandingan hukum juga memiliki peranan penting di bidang hukum secara nasional ataupun internasional. Nah, pendeknya perbandingan hukum ini mempunyai peranan penting di segala bidang hukum. Sebagai metode perbandingan dan perbandingan hukum juga memecahkan kelisihan yang bersifat nasional maupun internasional. Selanjutnya juga sebagai para penegak seperti polisi, hakim, dan pengacara dalam menjalankan tugas perlu peranan perbandingan hukum. Perbandingan hukum ini secara luas mencakup dan meliputi seluruh bidang hukum. Maka ilmu perbandingan hukum ini wajib masuk ke dalam kurikulum FH atau Fakultas Hukum. Nah, pengertian perbandingan hukum ini ada beberapa metodenya. Yang pertama, perbandingan hukum sebagai metode penelitian yang pada hakikatnya ini seperti suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan menggunakan metode membandingkan hukum yang satu dengan yang lainnya. Perbandingan hukum ini juga dapat mengarah ke bidang sejarah hukum, sosiologi hukum, dan dapat juga ke dalam bidang filsafat hukum, yaitu yang mengarah ke bidang sejarah hukum apabila dibandingkan di sini adalah sifat dan coraknya sama pada masa lampau dengan masa sekarang. Apabila persamaan-persamaannya ini daripada lembaga-lembaga hukum yang dibandingkan merupakan inter dan hakikat daripada lembaga hukum itu yang dapat dibandingkan. Nah, juga mengarah ke sosiologi hukum apabila dua atau lebih sistem hukum di suatu negara itu dibandingkan dengan sistem hukum di negara lainnya. Nah, perbandingan hukum juga sebagai ilmu pengetahuan yang ditinjau dari segi lainnya. Perbandingan hukum ini mempunyai arti penting bagi segi kata, yaitu dari seginya perbandingan nih. Maka perbandingan hukum ini berasal dari kata banding yang membandingkan atau mencari persamaan dan perbedaan dari objek dua atau lebih. Dan dalam hal ini dapat dibandingkan bahwa hukum itu dapat dibagi ke dalam segi permasalahannya. Yang pertama itu sebagai segi untuk membandingkan hukum dari berbagai negara, golongan warga negara pada zaman tertentu secara keseluruhannya, dan dapat juga sebagai hukum khususnya itu membandingkan lembaga-lembaga hukum tertentu dari berbagai negara, daerah, dan berbagai golongan warga negara pada suatu zaman tertentu. Tujuan perbandingan hukum ini adalah membantu menyelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Ya, buku ini juga menjelaskan fungsi daripada perbandingan hukum. Nah, fungsi yang pertama itu sebagai fungsi teoritis daripada perbandingan hukumnya, yaitu dapat diketahui nih bahwa hukum yang dimiliki oleh suatu negara berbeda dengan hukum yang dimiliki oleh negara lain. Lewat perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa hukum yang sama sekali berbeda dengan hukum lainnya dapat memperlihatkan persamaan dalam konsep hukumnya dan asas hukumnya. Nah, buku ini juga menjelaskan fungsi praktis daripada perbandingan hukum, seperti yang bermanfaat, pengembangan teori ilmu hukum, dan juga bermanfaat di dalamnya, khususnya bagi apply research dan pembentukan hukum baru. Nah, fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum ini di bidang pembinaan hukum, yaitu peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan bersama dengan yang dikembangkan oleh filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum.
Pemo mengatakan juga bahwa sarjana hukum tidak dapat diajak berevolusi yang selalu ketinggalan dengan konflik-konflik yang timbul di dalam masyarakat, akan hapus dengan sendirinya, bahkan akan berbalik menjadi sarjana hukum sebagai pelopor dalam pembentukan masyarakat yang tata tertib. Nah, kesimpulannya dari buku ini, melalui perbandingan hukum, kita dapat mengalami bermacam-macam sistem hukum dari nasional maupun internasional, dan kita juga dapat memanfaatkan untuk mengembangkan ilmu hukum itu, praktik dan pemindahan hukum. Selanjutnya juga sebagai perbandingan hukum ini membuka mata kita nih untuk menunjukkan adanya berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam hukum, karena perbandingan hukumlah yang dapat menunjang usaha tersebut dan memberikan pengetahuan bandingan hukum akan isi dari kedua hukum tersebut.